Baik pemirsa, dalam konversi yang digelar tadi ada fakta-fakta yang diungkap mengenai kasus pembunuhan Vina. Misalnya polisi membeberkan bahwa Peggy ini adalah satu-satunya DPO yang selama ini dicari. Sedangkan dua DPO lainnya, Andi dan Dani, hanyalah asumsi semata. Hal ini diungkap usai polisi mengungkapkan pengembangan dengan penyelidikan terhadap tersangka Peggy alias juga Peron. Nah jadi menurut kepolisian, jumlah tersangka kasus pembunuhan Vina adalah 9 orang. Jadi selama ini kita tahu pemirsa adalah 11 ya yang beredar informasinya. 11 orang ini yang selama ini juga dikenal atau juga diketahui oleh masyarakat. Kita simak pernyataan dari Dirdit Reskrimum soal satu DPO. Kami yakinkan bahwa PS ini dan bahwa DPO berapa? Satu, bukan dua. DPO tidak ada, itu asal sebut nama pada saya. Ya, itu sudah kami dalami, ternyata yang dua, yang atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO satu. Oke, kemudian bisa kita lanjutkan. Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky alias Eki ini kehilangan nyawanya karena ulah anggota geng motor. Waktu dan lokasi kronologi kemudian ini kemarin yang sempat dikembangkan informasinya terus beredar sampai hari ini begitu. Informasinya sampailah dari 11 menjadi 9. Kemudian dari 3 DPO jadi hanya ada satu dan sudah ditangkap begitu ya. Dan sudah ditangkap. Oke. Tapi sebenarnya ini yang hari ini dirilis adalah yang 2 hari lalu diinformasikan ditangkap bukan? Iya betul, 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu ya. Tanggal 21 Peggy ditangkap, kemudian 1 hari setelahnya pihak kepolisian mengumumkan. Nah ini adalah keterangan resmi rilisnya. Oke. Baik pemirsa. Jadi kalau misalnya kita ajak pemirsa untuk melihat kasusnya sendiri, jadi pada saat itu Sabtu malam 27 Agustus 2016 ini adalah peristiwanya. Lokasinya di Jalan Raya Talun, Cirebon, Jawa Barat dan pada saat itu informasinya adalah sudah ada beberapa atau misalnya disembunyikan dalam kasus kecelakaan tunggal begitu ya. Nah kemudian kita lanjutkan bahwa dari sinilah kemudian kronologinya dikembangkan. Vina dan Eki ini disebutkan berkeliling kota Cirebon. Kemudian saat melintasi SMP 11 Cirebon, mereka dilempari batu oleh geng motor. Keduanya dikejar, motornya ditendang pemirsa dan mereka dipukuli sampai terluka parah. Inilah yang pada saat itu kejadian. Kita lanjutkan. Bahwa sebelum meninggal dunia, Vina ini juga sempat diinformasikan diperkosa secara bergantian oleh para pelaku. Kemudian jasad Vina dan Eki dibuang di bawah jembatan layang, pemirsa. Diatur seolah seakan-akan mereka ini mengalami kecelakaan tunggal. Inilah dari runutan kronologinya. Nah, inilah yang kemudian juga membuat kita semakin penasaran gak sih Valen? Penasaran, tapi kan pihak kepolisian mengatakan kalau publik harus percaya ya Anggi, pemirsa kepada pihak kepolisian. Karena pada saat penyidik melakukan penyidikan berarti ini sudah sesuai dengan datanya, faktanya, barang bukti, kemudian saksi-saksi begitu. Tapi memang ada perubahan yang akhirnya disampaikan dari yang 11 tersangka menjadi 19, hanya 9 orang tersangka dan dari 3 DPO hanya menjadi 1 DPO dan sudah berhasil ditangkap. Tadi juga disampaikan loh Anggi, bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Peggy alias Peron ini yang pada saat ditanya oleh wartawan yang ada di sana mengatakan tidak. Jadi seakan-akan mau mengisyaratkan sesuatu yang menyangkal. Tapi kita kan harus melihat bagaimana penyidik melakukan proses penyidikan selama ini. Jadi si Peggy-nya juga sempat menyangkal dengan pernyataan ini. Betul. Baik. Pemirsa, jadi tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang baru ditangkap oleh kepolisian, Peggy Setiawan alias Peron, seperti yang disampaikan oleh Valen tadi membantah semua tuduhan yang disampaikan oleh kepolisian daerah Jawa Barat. Ini disampaikan usai jumpa pers pemirsa terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki yang digelar Polda Jawa Barat. Kemudian Peggy ini membantah semua tuduhan kalau dirinya pelaku pembunuhan dan juga otak perencanaan pembunuhan Vina dan Eki. Peggy Setiawan memastikan dirinya tidak bersalah. Ia mengatakan di mana dirinya saat kejadian tidak berada di lokasi serta tidak mengenal kedua korban. Ia juga tidak mengenal para tersangka lain yang sudah divonis bersalah. Jadi nanti kita akan mendengarkan Saya tidak merasa bersalah. Keterangan yang tadi benar semua, Bang? Tidak. Saya tidak ikutan geng apa-apa. Apakah Anda memperkosa? Tidak, sama sekali. Ini adalah fitnah. Kalian jadi saksi jika saya ada apa-apa. Saya dalam hati, Pak. Usia Anda berapa? 28 sekarang. Oke,
Nah, sementara itu pemirsa, pengacara keluarga Vina, Putri Maya Rumanti mengatakan segala sesuatu dan dugaan yang terjadi sudah terjawab pasca Polda Jawa Barat menggelar jumpa pers terkait kasus yang menimpa kliennya. Kemudian terkait bantahan Peggy atas tuduhan Polda, Putri menyerahkan hal ini ke kuasa hukum Peggy. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Akhirnya terjawab sudah ya hari ini perihal penangkapan Peggy Setiawan. Jadi selama ini kita masih menduga-duga dan kami juga tidak berani memberikan statement apapun sebelum ada penjelasan secara detail dari pihak Polda Jabar agar kita tidak terlalu berasumsi ke sana ke sini. Dengan hasil yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas tadi ya dan Bapak Dirkrim berarti segala sesuatunya, segala dugaan-dugaan yang terjadi baik di media sosial maupun di lingkungan masyarakat Indonesia sudah terjawab hari ini dengan dinyatakannya Peggy Setiawan adalah DPO yang dicari selama ini. Lalu tadi Peggy sempat menyebut bahwa dirinya tidak terlibat usai dari konversi, tanggapannya seperti apa? Ya, perihal tersebut sah-sah saja. Tinggal nanti kan dia ada kuasa hukum. Kalau memang Peggy merasa dia tidak terlibat dan dia tidak bersalah, tentunya nanti kuasa hukumnya bisa melakukan upaya hukum. Gitu saja. Dua DPO lain yang dinyatakan tidak ada. Tidak ada itu seperti apa, Bu? Ya, saya juga baru mendengar tadi ya pernyataan 2 DPO yang tidak ada. Ya, ini nanti mungkin kami akan bertanya langsung dengan Bapak Dirkrim mengapa ada statement 2 DPO itu tidak ada, apakah memang itu dari keterangan para saksi yang sudah terpidana atau memang ada namun dihilangkan. Ini kan kita belum tahu ya, kami akan tanyakan langsung nanti. Oke, agak bingung jadinya perkembangan. Tapi gini, kalau misalnya Peggy ini membantah, Valen, terus kemudian apa yang akan kemungkinan dilakukan secara hukum? Jadi kalau dari jalur hukumnya, Anggi, pemirsa, nah pihak kuasa hukum Peggy ini sudah mengatakan akan melakukan pra-peradilan untuk Polda Jawa Barat dan juga dari Polres di Cirebon. Tapi kemudian pihak kepolisian mengatakan itu adalah hak dari yang akan mengajukan pra-peradilan. Jadi itu sah-sah saja gitu. Nah, tapi selain itu, tadi pada saat Peggy membantah semuanya, pernyataan yang disampaikan oleh pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian juga mengatakan ada banyak sekali barang bukti baru yang sudah ditemukan terkait dengan identitasnya Peggy. Oke, berarti adalah kita akan melihat bahwa nanti next-nya berarti ada kemungkinan Peggy akan mengajukan pra-peradilan, begitu ya? Betul. Oke, pemirsa, Newsline akan kembali usai jeda, kami akan terus menghadirkan apa yang menjadi sorotan publik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.